Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan itu menjadi sempurna, dan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala semua hajat, niat dapat terlaksana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita dengan bulan keberkahan ini. Nggak terasa ayyuhal ikhwah, sudah 16 hari berlalu, masuk sekarang malam ke 17 ya. Ini adalah salah satu nikmat yang agung yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Banyak saudara-saudara kita yang tidak dipertemukan dengan bulan ini karena telah mendahului kita, dan banyak saudara kita mungkin yang belum mampu melaksanakan ibadah pada saat ini, mungkin karena sakit. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa saudara kita sudah meninggal dunia, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang belum bisa melaksanakan ibadah puasa ini yang masih sakit. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Salah satu ibadah yang jangan sampai kita tinggalkan dalam kehidupan kita ini, yaitu salah satu ibadah yang mulia. Ibadah jika ditinggalkan menyebabkan datangnya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang menjadi asas tauhid dan menunjukkan ketakwudan seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu? Yaitu doa. Makanya doa itu adalah ibadah, sebagaimana kata Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dikala seorang hamba tidak melaksanakannya atau tidak minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini akan menyebabkan murkanya Allah. Bahkan marah Allah subhanahu wa ta'ala dikala seorang hamba tidak minta kepadanya. Sifatnya Rabbuna, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, sebalik dari sifat hambanya, yang mana kalau hamba itu dimintai sekali, dua kali, sekali mungkin ya, dua kali, terus sekali sering-sering mintai, bukan semakin senang. Ini fakta memang ya. Sekali mungkin ya, besok datang lagi. Kemarin sudah datang. Ketiga kali datang, nggak akan dibukakan. Keempat kali datang mungkin marah. Kalau Rabbuna Jalla Jalaluhu, dikala seorang hamba minta sekali, terus dialahkan, diulangi lagi permintaannya, semakin cintanya seorang hamba, cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Karena itu menunjukkan seorang hamba mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan seorang hamba menunjukkan tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena enggak minta selain kepada Allah, hanya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, membuktikan diri bahwasanya apa yang kita ucapkan dalam salat kita, kalau kita baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu, kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau lah kami minta tolong. Ini menunjukkan rasa ketauhidan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ayyuhal ikhwah rahimakumullah, hendaklah kita perhatikan ini tentang ibadah yang mulia ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ayyuhal ikhwah rahimakumullah, dikala seorang hamba kadang minta, sering minta, merasa sering minta, setiap sholatnya, setiap waktunya, mungkin bukan malamnya, kadang berpikiran dikala dia enggak dikabulkan permintaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia berpikiran pada dirinya, ya Allah, kau enggak kunjung kau dikabulkan doaku oleh Allah. Bahkan ya Allah, kenapa mau kabulkan doaku ya Allah? Pada ucapan seperti itu, hati-hati ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Ini buruk sangka seorang hamba kepada Rabb. Hati-hati kita.
Bahkan kata Nabi SAW mewanti-wanti kita dengan mengatakan apa katanya Allah? La yamutanna ahadukum illa wahwa yuhsinu dhannahu billah. Hati-hati. Jangan sekali-kali kita sampai meninggalkan dunia ini dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Salah satunya mungkin gara-gara kita sering minta, bolak-balik minta, terus kita tidak kunjung dikabulkan doa kita, tidak dinampakkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan buruk sangka kepada Allah. Ya Allah, setiap malam saya bangun, ya Allah, setiap waktu saya minta kepada Engkau, enggak kunjung dikabulkan, ya Allah. Ini ucapan berburuk sangka seorang hamba kepada Rabbnya. Tidak ingatkah kita berapa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Lupakah kita akan begitu nikmat, banyak karunia-karunia Allah yang telah diberikan kepada kita? Ikhwatul iman rahimakumullah. Justru kita introspeksi diri, mungkin ada penyebabnya doa kita kunjung dikabulkan oleh Allah. Pada hakikatnya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 cara. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Musa radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Nabi? Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fihi ithmun wala qati'atir rahim. Tidaklah seorang hamba minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dia selama minta tidak minta untuk berbuat dosa, dan siap minta itu tidak memutuskan tali silaturahim. Ini salah satunya adalah mungkin kita berbuat dosa, mungkin kedua karena penyebabnya adalah kita memutus tali silaturahim. Makanya ayyuhal ikhwah rahimakumullah, jangan diputus tali silaturahim. Yang putus segera disambung. Yang putus silaturahimnya segera disambung. Karena banyak ini yang menyebabkan silaturahim itu putus gara-gara cinta dunia yang berlebihan, lupa akan kematian. Ya ikhwah rahimakumullah, sambung segera, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'. Orang tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Waliyadzubillah. Penyebabnya mungkin yang menyebabkan tidak tergabulnya doa kita karena itu tadi. Yang salah satunya mana dia? Kita berbuat dosa terus. Yang kedua, karena kita memutus tali silaturahim. Makanya dikala seorang hamba dikala dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memutus silaturahim, tidak berbuat dosa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala iyyahu bihidat thalas, maka akan dijawab doanya itu dengan salah satu 3 cara. Doa kita itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu 3 cara. Yang pertama, ayu ajilahu fid dunya. Mungkin doa kita akan disegerakan di dunia ini. Kalau tidak dimanfaatkan di dunia ini, tidak dikabulkan dunia, kita berhusnudzon tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhusnudzon kepada Allah, ya mungkin apa yang saya minta ini enggak terbaik bagi saya. Mungkin kita demikian atau demikian. Kita berhusnudzon kepada Allah, mungkin Allah yang tahu, Maha tahu, Allah Subhanahu wa taala yang terbaik bagi saya. Mungkin ini enggak terbaik, meskipun baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Maka berhusnudzonlah kita kepada Allah. Tidak dinampakkan, tidak dikabulkan dunia ini, ayu yudakhiru fil akhirah. Karena pengaruh doa kita ini akan jadi tabungan kita di akhirat. Kita pilih yang mana? Dikabulkan dunia, akhirat. Di akhirat, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kehidupan dunia sementara, di akhirat wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau zaman sahabat lebih baik mengutamakan dikabulkan di akhirat daripada dunia. Kalau kita pinginnya di dunia. Bahkan kita pinginnya dunia akhirat. Karena tidak sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Atau tidak, kalau enggak dikabulkan di dunia atau ditabung di akhirat, yang ketiga mana dia? Ayyasrifu anhu minas su'i mithla. Atau itu akan menjadi penghalang suatu yang akan keburukan yang akan menimpa dia, atau menghalangi dia untuk melakukan suatu keburukan. Ini doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan enggak dikabulkan. Kadang kita mengutamakan buruk sangka dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Mungkin penyebab yang kedua berikutnya, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, doa kita yang dikabulkan, yaitu apa itu? Karena makan kita, minum kita, pakaian kita ini, terus perut kita ini selalu diisi dari hal yang haram. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan seorang laki-laki yang mana dia telah perjalanan jauh menunjukkan perjalanan karena yakinnya doanya dia itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada salah satu doa yang mustajabah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa orang yang musafir. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, salasu da'awatin mustajabat la radda fihinna. Ada 3 doa yang termasuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi akan diijabahkannya. Salah satunya dari 3 itu mana dia? Dakwatul musafir, doa orang yang musafir.
Makanya kalau panjenengan itu musafir atau mudik kemanapun itu jangan lupa berdoa. Artinya apa? Jangan sampai lupa berdoa di dalam perjalanan, di tengah perjalanan. Kadang kita mencukupkan diri doa naik kendaraan cukup. Tidak, yul ikhwah rahimakumullah. Di tengah perjalanan berdoalah. Karena salah satu doa yang dijabahkan doa orang yang musafir. Doakan diri, doakan keluarga, doakan orang tua, dan doakan siapapun. Doalah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tetap kelalaian kita dalam berdoa, ayuhal ikhwah. Maka Nabi SAW mengingatkan orang ini musafir. Dari ciri-ciri musafir itu kalau zaman dahulu, dikala musafir nggak seperti sekarang serba mewah, berkendaraan mewah, ada kendaraan yang lain sebagainya. Kalau zaman dahulu kelihatan, nampak pakaiannya kusut, rambutnya berdebu, ya pakaiannya sebuah debu, rambutnya kusut, kelasa karena ada tanah, debu yang lain sebagainya. Sehingga dia mengadakan ke tangannya ke atas dengan mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Karena yakinnya doanya diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikala dia ingat akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Tiga ada doa yang mustajabah, tidak ada diragukan lagi akan doanya. Salah satunya dia dakwatul musafir, ingat dia akan doa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengadakan tangannya, ya Rabb, ya Rabb. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masyrabuhu haram, mat'amuhu haram, makanannya dari yang haram, minumannya dari hasil yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya ini dari hasil yang haram, wa ghudhiya bil haram, perutnya selalu diisi dari yang haram. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya akan dijabahkan? Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin akan doanya dijabahkan oleh Allah? Maka ayyuhal ikhwah, kita perhatikan akan ini penyebab mungkin yang menyebabkan doa kita tidak kunjung dikabulkan, mungkin karena makan minum kita. Maka hati-hatilah kita akan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ayyuhal ikhwah, mungkin karena kita kurang khusyuk minta, lalai kita minta. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mintanya kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa itu? Kita minta dengan khusyuk, yakin kita. Karena Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullaha, mintalah kepada Allah yang mana kalian itu yakin doa kalian dijabahkan. Yang menyebabkan kita yakin itu bagaimana? Ya kita khusyuk minta. Kadang kita mulut kita berdoa namun pikiran kita macam-macam kemana-mana. Ayyuhal ikhwah, saking lancarnya doanya itu tapi nggak ngerti apa yang diucapkan kadang. Maka pentingnya ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kehusuan kita, yakinan kita. Karena Nabi mengatakan tadi itu, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah di mana kalian yakin doa kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi mengatakan, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafillahin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan suatu doa dari hati yang lalai. Ikhwatul iman rahimakumullah. Makanya kita perhatikan waktu-waktunya, apalagi waktu yang mustajabah. Di dalam sholat, di waktu kita sujud, mintalah kepada Allah. Karena kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah, kapan itu? Dikala dia sujud. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya dikala dia bersujud. Maka kata Nabi SAW mengatakan, aqfiru fihi ad-du'a, maka perbanyaklah doa di waktu kita sujud. Jangan dibatasi dengan subhan rabbiyal a'la saja, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi saja, tapi ditambah dengan doa-doa yang lain. Yang minimal rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa kebaikan yang lainnya untuk doa orang tua mungkin dan lain sebagainya. Ikhwatul iman rahimakumullah, ini sedikit nasihat singkat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menuntun kita, memberikan kita petunjuk. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita sampai akhir Ramadan dan menuntun kita melaksanakan ibadah ini dengan mudah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kelak di akhiratnya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.